Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita petang hari ini, mari kita akan merendahkan hati kita terlebih dahulu. Kita akan teduhkan hati untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Sementara kita bersaat teduh, satu buah pujian saya akan nyanyikan. Rindu kau
Mari kita akan menyerahkan ibadah online pada sore dan malam hari ini ke dalam tangan Tuhan sendiri. Adapun pertolongan kita dalam ibadah pada sore dan malam hari ini datangnya dari Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Dialah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara-saudara sekalian damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga oleh sukacita daripada Roh Kudus kita dapat mengikuti ibadah online di rumah kita masing-masing pada sore dan malam ini. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada petang hari ini kembali kita boleh bersama-sama mengadakan ibadah. Sekalipun saudara beribadah di tempat saudara masing-masing, kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk boleh beribadah kepadanya. Kita bersyukur bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang hidup, yang memelihara kehidupan kita sampai detik hari ini. Dia adalah Tuhan yang setia. Ketika Ia telah naik ke surga, Ia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Ia telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menyertai kehidupan kita. Roh-Nya yang kudus yang menghibur dan memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita akan masuk di dalam hadirat-Nya petang hari ini. Buka hatimu untuk menyembah Dia. Dan kita rasakan Roh-Nya yang kudus bekerja di tengah kita pada hari ini. Haleluya Yesus. Kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
bersyukur Tuhan, karena Engkau bertahta di atas pujian kami. Saat kami ingin menyembah-Mu, maka sungguh Tuhan Roh-Mu bekerja di tengah kami. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau jugalah yang akan menyertai ibadah kami petang hari ini. Engkau sanggup untuk melawat setiap umat-Mu, sekalipun Tuhan jemaat-Mu Tuhan tetap berada di dalam rumah mereka masing-masing. Tetapi lawatan Tuhan nyata atas kami. Kami mau serahkan ibadah kami di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kiranya urapan Roh-Mu yang kudus itu mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Juga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus Engkau melawat setiap kami. Dan kami mau serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya jemaat Tuhan. Saudara siap untuk menerima lawatan Roh Kudus sore hari ini. Amin. Rohnya yang membakar setiap hati kita. Menguduskan, memberi kita keberanian untuk memberitakan kasih-Nya. Mari rasakan gerakan Roh Allah bekerja di tengah kita sore hari ini. Haleluya. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapan-Mu. Beriku kasih kudus-Mu, jangkau semua bangsa bagi-Mu. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umat-Nya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Haleluya. Gerakan Roh Allah terjadi di tengah kita. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapan-Mu. Beriku kasih kudus-Mu, jangkau semua bangsa bagi-Mu. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umat-Nya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Mari Roh Kudus Engkau bakar setiap hati kami ya Tuhan. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapan-Mu. Beriku kasih
Tuhan Yesus Kristus adalah Raja kita. Karena Roh-Nya yang kudus telah memenuhi setiap hati kita. Puji nama Tuhan. Petang hari ini kita juga akan menghafalkan ayat firman Tuhan. Firman Tuhan dalam minggu ini kita akan menghafal dari Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Saya mengajak untuk kita membaca satu kali ayat ini, lalu kemudian satu kali lagi kita akan menghafalnya. Mulai dari alamatnya lebih dulu ya. 1, 2, 3. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita akan menghafalnya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sungguh luar biasa. Kesempatan ibadah kita petang hari ini kita juga akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Saudara dapat mentransfer persembahan saudara melalui rekening yang tercantum di layar ataupun bisa men-scan QRIS yang terdapat di layar. Persembahan kita akan dilandasi oleh ayat firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Hari lepas hari boleh kami lewati, dan Engkau selalu menyertai. Terima kasih, karena Engkaulah yang senantiasa mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik bagimu, sebagai rasa ucapan syukur kami dan kasih kami kepadamu. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang memberikan dengan hati yang tulus ikhlas. Tuhan yang akan memberkati dalam segala apa yang dikerjakan. Tuhanlah juga yang akan mencukupkan segala keperluan kebutuhan jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan perintah-Mu, nyatakanlah kemuliaan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu yang akan datang tanggal 31 Mei 2020, jemaat sekalian tetap dapat mengikuti ibadah secara online. Dan sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan rasakan hadirat Tuhan memenuhi hati kita. Saat ini Roh Kudus sedang bekerja di tengah kita dan melakukan perkara yang ajaib dalam hidupmu. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, terima kasih Tuhan. Hadir di sini, Amin. Dia hadir di tengah kita saat ini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih, Kau nyatakan kuasa-Mu melawat kami, menyatakan kuasa-Mu besar, perbuatan yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu bekerja di tengah kami. Syukur bagimu. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Haleluya. Tiada yang mustahil dan
Mari kita berdoa. Biarlah sesuai pujian ini ya Tuhan, Roh-Mu yang bekerja pada petang dan malam hari ini, bekerja mengurapi hamba-Mu yang hendak menyampaikan isi hati-Mu kepada seluruh jemaat di rumah kami masing-masing. Dan Roh Kudus juga yang melawat kami, memampukan kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus jualah yang menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada salahnya kalau sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari-hari ini sejak hari Kamis yang lalu tanggal 21 Mei sampai nanti tanggal 31 Mei, biasanya dalam kondisi yang normal kita mengucap syukur, merayakan kembali kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga, dan kemudian gereja-gereja masuk dalam doa 10 hari. Nah, tetapi oleh karena kondisi yang ada, kita bisa memakluminya sehingga kita dapat berdoa di rumah kita masing-masing. Nah, pada saat ini kebenaran firman Tuhan berjudul New Normal atau normal yang baru. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2, mendasari renungan firman Tuhan khotbah sore dan malam ini, normal baru. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jika kita mempelajari sejarah kehidupan umat manusia, maka kita mendapati ada orang-orang yang melakukan perpindahan-perpindahan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Ketika mereka tinggal di sebuah wilayah, kemudian iklim dan cuaca sangat mendukung, mereka bisa memelihara ternak mereka, memberi makan keluarga mereka di tempat itu. Tetapi ketika kemudian terjadi sesuatu, mungkin itu bencana alam atau tidak bisa ada lagi sumber daya alam yang bisa digali di situ, maka mereka kemudian berpindah mencari wilayah yang baru. Nah, perpindahan ini lalu kita kenal istilah nomad, kaum nomaden, yaitu orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk apa? Untuk mereka bisa memelihara hidup mereka sekeluarga dan seluruh komunitas itu. Nah, tentu ketika mereka ada di tempat yang baru, dibutuhkan yang namanya adaptasi, penyesuaian diri, perlu waktu, beberapa waktu untuk mereka bisa beradaptasi di tempat yang baru, dan begitu seterusnya. Ketika tempat itu kembali dipandang tidak dapat menolong mereka, maka mereka kembali mencari tempat yang lain. Secara geografis terjadi apa yang disebut dengan normal baru, beradaptasi di tempat yang baru. Nah, tetapi di zaman modern sekarang ini, tentu ketika kita mengalami sesuatu yang berubah, situasi di sekitar kita yang berubah, mungkin kita tidak lagi berpindah secara geografis dari tempat tinggal kita ke tempat yang lain, dari negara kita ke negara yang lain, apalagi kalau zaman pandemi yang seperti kita alami sekarang ini. Kita mau pindah kemanapun menghadapi hal yang sama.
Sehingga apa? Sehingga kemudian kita tetap beradaptasi, tetapi bukan secara geografis, melainkan secara sosial. Kita beradaptasi disesuaikan dengan situasi kondisi sosial yang baru. Nah, apa maknanya kalau begitu normal baru? Normal baru adalah satu keberhasilan seseorang atau sekelompok orang atau komunitas tertentu dalam beradaptasi, sehingga ketika mereka menghadapi ketidaknormalan itu dianggap sebagai suatu kenormalan yang baru. Mau tidak mau mereka harus adjust, mau tidak mau mereka harus beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Nah, ini yang sekarang menjadi pembicaraan baik dalam dunia pelayanan keagamaan, baik dalam dunia bisnis, baik dalam dunia ekonomi sosial. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, menghadapi normal baru semacam ini, maka Alkitab memberikan kepada kita dua contoh. Contoh yang pertama adalah normal baru yang dihadapi secara negatif. Normal baru yang dialami tetapi dari sudut pandang yang negatif. Dan contoh yang kedua adalah normal baru yang dihadapi secara positif. Nah, mari kita akan melihat dua contoh ini, supaya dengan adanya contoh ini kita dapat melakukan sesuatu dalam kondisi normal baru dengan benar. Saya akan bacakan satu kehidupan normal baru dari kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-17, ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Dan ayat ini diulang kembali di pasal 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, sehingga orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Umat Israel sedang mengalami satu perpindahan. Perpindahan dari apa? Yang pertama adalah perpindahan dari yang tadinya dipimpin oleh seorang yang bernama Yosua, yang telah berhasil membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Tetapi Alkitab katakan setelah zaman Yosua berakhir, ketika zaman orang-orang sejaman Yosua berakhir, maka umat Tuhan masuk pada masa tidak ada pemimpin. Nah, pertama kali kalau kita memeriksa kitab Hakim-Hakim, maka kita melihat masih ada orang yang bertanya kepada Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, siapa yang harus maju terlebih dahulu? Oleh karena masih ada beberapa daerah yang harus ditaklukkan. Lalu Tuhan berkata kepada umatnya yang bertanya kepada dia, siapa yang harus maju lebih dulu? Dan Tuhan menjawab, kaum Yehuda. Tetapi lambat laun bertanya kepada Tuhan, berdoa meminta pimpinan Tuhan, lambat laun menjadi berkurang. Mulai menjadi enggan tanya kepada Tuhan. Lalu apa? Mereka mengambil keputusan sendiri-sendiri. Ayat tadi katakan dengan jelas, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Tidak lagi ada yang disebut dengan tuntunan firman. Tidak ada lagi yang disebut dengan tuntunan Tuhan. Apa yang mereka anggap benar, itu yang mereka lakukan. Dan bisa kita bayangkan, situasi itu pasti chaos. Situasi itu pasti kacau. Bayangkan kalau setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Tidak ada hukum yang mengatur, tidak ada ketertiban lagi. Nah, bagaimana dengan masa kini? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada di dalam suatu normal yang baru. Kita mulai mencoba mempertahankan pola yang lama, tetapi mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan keadaan yang baru. Lalu mulailah kita mengalami yang disebut dengan shock. Kita mengalami kejutan. Kita yang tadinya biasa bersalaman sekarang tidak bersalaman. Kita yang tadinya bisa berpelukan, kita tidak bisa berpelukan.
Kita yang tadinya bisa beribadah secara offline, hadir di rumah Tuhan, dan sekarang kita beribadah secara online. Nah, kemudian adaptasi ini telah kita lewati dan kita sudah mulai terbiasa dengan ibadah online. Kita sudah mempersiapkan diri 15 menit sebelumnya. Kita telah mempersiapkan hati kita, kita mempersiapkan persembahan kita mempersiapkan keluarga kita, bukan nonton ibadah, tapi benar-benar beribadah. Nah, sekarang masalahnya, ketika kondisi nanti ini berakhir, kita kembali akan ada suatu keadaan normal, tapi disebut normal baru juga. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita sudah terbiasa dengan mengikuti ibadah-ibadah online, maka dikhawatirkan setelah nanti semuanya oke, mungkin pada awal-awalnya saudara ada kerinduan. Saya kangen ketemu saudara saya seiman yang duduk di bangku gereja di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, di sebelah belakang saya. Saya dapat menjumpai kembali tenaga security di gereja, tenaga cleaning service di gereja, pengerja-pengerja kantor gereja. Betapa sukacitanya. Sudah lama tidak ketemu, bisa ketemu dengan majelis, ketemu dengan hamba-hamba Tuhan, beribadah kembali secara normal. Nah, tetapi yang dikhawatirkan adalah oleh karena ibadah online ini telah kita nikmati selama kurang lebih 2-3 bulan ini, maka mulailah orang menikmati ibadah online. Lalu orang mulai bisa berpikir, ngapain saya datang ke gereja? Buat apa lagi saya hadir di rumah Tuhan? Sekarang bisa menikmatinya lewat sarana digital semacam ini. Nah, ini yang disebut dengan menghadapi normal baru tetapi tidak secara positif. Nah, mengapa? Karena yang lalu sebenarnya ibadah-ibadah yang dilewatkan secara digital untuk menolong saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit, yang terhalang datang ke gereja. Nah, kemudian itu sekarang menjadi pola ibadah menyeluruh. Lalu akan kembali nanti beribadah di gereja. Nah, saya harap persiapan kita memasuki normal yang baru nantinya tidak negatif seperti itu. Dalam arti bahwa kita sudah enak dengan ibadah online lalu enggan untuk pergi ke rumah Tuhan. Kalaupun kita pergi dikhawatirkan hanya pada awal-awalnya saja. Tetapi saya percaya saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, kita tetap mengerti bedanya antara beribadah secara online dan beribadah di rumah Tuhan. Saudara-saudara, tentu Tuhan hadir di segala tempat. Ketika di rumah Tuhan, Tuhan hadir. Di rumah kita juga masing-masing kita hadir, Tuhan hadir. Tetapi kita percaya ketika Tuhan sudah pulihkan semuanya, kita kembali akan setia beribadah di rumah Tuhan. Nah, kemungkinan yang lain apa? Orang lalu menjadi asosial. Orang lalu menjadi antisosial. Sudah enak di rumah, interaksi dengan sesama mulai berkurang secara fisik karena ada istilah physical distancing, ya. Tetapi saudara-saudara, orang lalu karena terbiasa seperti itu, lalu ketika nanti ini dibuka dan semuanya kembali bisa bersosialisasi, maka saudara-saudara perlu adjustment lagi, perlu adaptasi lagi, perlu penyesuaian diri lagi untuk apa? Untuk tidak menaruh kecurigaan kepada sesama kita. Kalau mungkin hari-hari ini ketika kita ketemu seseorang kita khawatir, jangan-jangan orang ini carrier, pembawa daripada virus itu. Atau jangan-jangan kita sendiri juga carrier, makanya kita lalu memeriksakan diri apabila ada kekhawatiran itu. Tetapi yang ditakutkan adalah ketika semua sudah normal, kita susah move on dari menjaga jarak. Lalu kita mulai mencurigai satu dengan yang lain. Sehingga saudara, pertemanan, hubungan interaksi sosial tidak lagi sama seperti yang lalu. Tetapi saya percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia akan bersyukur ketika Tuhan memulihkan segalanya. Dan Tuhan juga akan menolong kita untuk kita dapat menghargai sesama kita, mengasihi mereka semuanya dengan kasih Tuhan. Nah, contoh tadi negatif yang ada di Alkitab mengenai normal baru tidak dapat kita bawa ke masa kita. Ya, kita tidak lagi akan berpikir apa yang benar menurut pandangan kita sendiri. Oleh karena kepada kita sudah diberikan tuntunan, kepada kita sudah diberikan firman Tuhan. Alkitab katakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, ya, terang bagi jalanku. Kita tidak lalu beranggapan, wah menurut saya ini benar, ini yang saya lakukan. Tidak. Orang yang mengerti mau memasuki zaman
kenormalan seperti apapun, normal yang baru sekalipun, dia tetap akan punya tuntunan. Dia akan tetap tahu apa maunya Tuhan. Lewat pimpinan-pimpinan rohani, bapak-bapak rohani, lewat hamba-hamba Tuhan yang tentu akan benar-benar membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya, berapa waktu yang lalu kita telah menerima, bagi saudara-saudara yang berdoa sabar, kita telah menerima tuntunan menghadapi masa-masa akhir zaman ini dari Bapak Pendeta Indrawan yang memberikan kepada kita arahan. Kita banyak berjaga-jaga, kita banyak berdoa, oleh karena ini benar-benar adalah akhir zaman. Dan itu berarti bahwa kita telah diberi tuntunan. Ada ayat-ayat firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, biarlah apa yang terjadi di normal baru secara negatif dalam Alkitab tidak terjadi dalam masa kita. Nah, sekarang kita lihat normal baru yang positif. Alkitab memberikan 2 contoh. Yang pertama adalah di kitab Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat yang ke-16 sampai 17. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai Musa. Nah, zaman sebelum hakim-hakim adalah zaman juga satu perubahan. Satu normal baru. Dari apa? Dari kepemimpinan Musa kepada kepemimpinan Yosua. Dari Musa, kepemimpinan dari orang yang begitu berkarisma, berwibawa, bahkan berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka, wajahnya bercahaya. Tetapi oleh karena perjalanan kehidupan ini memang harus ada yang disebut dengan regenerasi, pergantian-pergantian, maka Musa sudah selesai tugasnya dan tiba waktunya untuk digantikan oleh Yosua. Dan Yosua adalah pemimpin yang ditetapkan baik oleh Tuhan, juga dipersiapkan oleh Musa. Nah, yang menarik adalah itu berarti bahwa umat Tuhan masuk dalam suatu normal yang baru. Mereka perlu beradaptasi. Untuk apa? Untuk berada di bawah kepemimpinan Yosua. New leader, pemimpin yang baru. Nah, lalu bagaimana sikap yang benar? Ini luar biasa. Ayat yang tadi telah kita baca dan dengar, mereka berkata kepada Yosua, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikian kami akan mendengarkan perintahmu. Luar biasa. Umat Tuhan masuk kepada zaman baru tapi dengan sikap yang benar. Pemimpin bisa datang dan pergi. Sistem-sistem pemerintahan bisa datang dan pergi. Orang-orang saudara-saudara yang selama ini membimbing kita, ya, satu kali sudah selesai tugasnya, digantikan dengan yang lain. Bagaimana sikap kita? Apabila ada terjadi perubahan pemerintahan, apabila terjadi perubahan kepemimpinan di kantor, pemimpin yang lama mungkin lalu digantikan pemimpin yang baru, di tempat pekerjaan kita, di sekolah, anak-anak yang sudah atau para mahasiswa yang sudah terpesona dengan mungkin salah satu dosen favorit, kemudian dosen itu sudah ditugaskan di tempat lain dan diganti dosen yang baru, ada ada pengaturan, ada adaptasi di situ. Tidak mudah. Tapi mari kita mau berkata seperti umat Tuhan saat itu, sama seperti kami mendengarkan perintah pemimpin yang lama, kami juga akan mendengarkan perintahmu. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Perhatikan, kalimat yang terakhir di ayat 17 berkata, hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai Musa. Perhatikan kalimat ini. Untuk bisa seorang pemimpin yang baru diikuti, ditaati, dipatuhi, maka penyertaan Tuhan atas dirinya itu harus sama seperti penyertaan Tuhan atas pemimpin yang terdahulu. Itu berarti bahwa pemimpin-pemimpin ini perlu dekat dengan Tuhan, perlu mendapatkan pengurapan yang sama, tuntunan firman Tuhan yang sama, kerendahan hati yang sama, wibawa yang sama, mungkin dengan bentuk yang berbeda. Nah, tetapi
sebagaimana Tuhan menyertai pemimpin yang lama, ketika Tuhan menyertai pemimpin yang baru, maka umat Tuhan itu wajib melakukan ketaatan yang sama. Nah, saudara-saudara, ini luar biasa, ya. Oleh karena tidak mudah, orang akan selalu pada mulanya akan membanding-bandingkan. Wah, pemimpin yang lama begini, pemimpin yang baru begini. Coba lihat beberapa moto, kadang-kadang saya masih lihat tulisan di belakang sebuah truk ketika melakukan perjalanan. Tulisannya apa? Enak zaman kuta. enak zaman kuta. Orang lalu masih diajak saudara-saudara kembali kepada kepemimpinan yang sudah tergantikan. Nah, mari kita masuki zaman normal baru ini dengan sikap yang positif. Nah, contoh yang kedua adalah tadi dalam Roma 12 ayat yang kedua saya bacakan lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita ada di dalam Yesus Kristus, jangan lupa ketika kita ada di dalam Yesus Kristus, maka 2 Korintus 5 ayat 17 katakan kita adalah new creation, ciptaan yang baru. Sebagai ciptaan yang baru dikatakan yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Nah, bagaimana kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan memiliki sikap hidup, memiliki perkataan, memiliki pikiran, memiliki perilaku, tindakan kita yang berbeda dengan keadaan sebelum kita mengenal Kristus. Tentu waktu itu ada saudara-saudara yang namanya itu penyesuaian. Oh, tadinya saya suka berjudi, sekarang pelan-pelan di dalam Kristus saya tidak lagi, dan sekarang sudah tidak melakukannya lagi. Kalau tadinya mungkin kita melakukan hal-hal yang tercemar, hal-hal yang najis, sekarang di dalam Kristus sudah tidak lagi. Oleh karena kita adalah new creation, ciptaan yang baru. Nah, ini yang betul. Jadi yang disebut dengan normal baru di dalam Kristus adalah membuang yang lama, mematikan yang lama dengan pertolongan Roh Kudus, dan sekarang kita ada dalam ciptaan baru. Karya Roh Kudus adalah karya yang meregenerasi, yang menjadikan kita ciptaan baru, memberikan kepada kita kesadaran, iya saya salah, iya saya keliru, iya saya berdosa, saya mau kembali kepada Tuhan, dan yang lama ditinggalkan dan yang baru itu dinikmati. Nah, bagaimana dengan masa sekarang ini? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menghadapi normal baru secara positif pada masa kini juga tidak mudah. Pemanfaatan kemajuan di dunia digital, kalau dulu zaman Musa itu just one stick, hanya dengan satu tongkat. Pak Musa dengan tongkat itu aku akan menyatakan kemuliaanku. Tetapi sekarang bukan just one stick, tetapi just one click. Dengan satu klik, bagaimana kita dapat juga memuliakan Tuhan? Bagaimana Tuhan juga bekerja dengan sekali klik dalam peralatan digital kita? Lewat WA kita bagaimana Tuhan dimuliakan? Lewat saudara-saudara media sosial yang lain, bagaimana Tuhan dipermuliakan. Ada orang pada masa-masa kini begitu banyak menggunakan peralatan digital. Tapi mari kita gunakan dengan positif bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita ada di zaman baru, itu berarti ada hal-hal yang disesuaikan. Ada kepraktisan untuk persembahan, penyebaran cepat berita dan informasi. Ada kesempatan belajar banyak hal yang positif. Ya, kita juga bisa mendapatkan informasi-informasi dengan cepat, bukan apa, untuk menjadi sumber pokok-pokok doa kita. Di masa seperti ini kita terus berdoa. Ketika kita tahu ada berita di sana, ada berita di sini, itu menjadi satu bahan yang Tuhan sediakan lewat gadget kita di masa digital just one click ini, supaya kita menjadi pendoa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu berarti bahwa perubahan yang Tuhan izinkan terjadi adalah perubahan yang membentuk kita untuk menjadi semakin mengasihi Tuhan. Kita tidak akan bertanya lagi mengapa ini masih terjadi. Kita tidak akan lagi bertanya-tanya mana Tuhan, mana kuasanya, mana kehebatannya. Tapi kita percaya satu hal, bahwa memang dunia bisa berubah, segala sesuatu bisa berubah, tapi Allah kita adalah Allah yang tidak berubah. Firman Tuhan berkata Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dengan Kristus yang tidak berubah, dengan Allah yang setia ini,
maka kita akan bisa melewati setiap normal baru dengan sikap yang positif. Apa yang Tuhan mau saya lakukan untuk memuliakan namanya? Apa yang Tuhan mau saya lakukan bagi keluarga saya? Bukan lagi menurut apa yang saya anggap benar, tetapi apa yang Tuhan katakan kebenaran. Kita akan tetap setia, kita akan tetap taat, kita akan tetap bersyukur, kita akan tetap melayani, kita akan tetap melakukan kebaikan-kebaikan untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya just one click tidak membuat saudara berdosa, just one click saudara tidak menakut-nakuti orang lain, just one click saudara tidak menyebarkan dusta dan hoax, tapi just one click dalam normal yang baru saudara tetap bisa memuliakan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati. Ada perubahan yang ajaib yang terjadi dalam kehidupan kita ketika Yesus ada dalam hidup kita. Sejak Yesus di hatiku. Sebelum saya berdoa, mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Sejak Yesus di hatiku. Ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Damai yang sejati telah ada padaku sejak Yesus di hatiku. Berdoa sejak Engkau ada di dalam hati kami ya Tuhan. Segala keadaan boleh berubah, bahkan gunung-gunung boleh beranjak, langit boleh bergoncang. Tapi yang kami tahu Engkau telah memberikan pedoman kebenaran firman bagi kami. Bahkan Engkau sendiri adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik, yang tidak pernah melupakan kami barang sekejap. Dan biarlah kesetiaan-Mu menguatkan kami untuk melewati setiap normal baru dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan tuntunan firman Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang selalu bertindak menurut apa yang benar, menurut pandangan kami sendiri. Tapi kami hanya akan melakukan apa yang benar menurut firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang telah mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Kami satukan hati, kami berdoa untuk pemerintah di pusat sampai di daerah, bahkan untuk pemerintahan di seluruh dunia. Biarlah kiranya Engkau menolong mereka untuk mengatur sedemikian rupa sehingga Tuhan tidak terlalu banyak lagi korban yang berjatuhan karena wabah virus COVID-19 ini. Kami berdoa juga untuk para hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani secara online. Tuhan yang tetap mengurapi. Kami berdoa juga untuk mata pencaharian ekonomi dari anak-anak-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang membuka jalan. Kami tahu sebagaimana Engkau pelihara burung di udara dan bunga-bunga di padang Kau hiasi. Kami juga sebagai biji mata-Mu Kau pelihara dengan ajaib. Terima kasih Bapa dan saudara-saudara, setelah kita mengikuti bersama-sama ibadah online pada sore dan malam hari ini, sekarang terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera dari tahta kasih Allah Bapa serta kuasa kemenangan dan kebenaran dari Yesus Kristus Tuhan kita dan persekutuan oleh Roh Kudus
menyertai saudara-saudara sekalian dalam hidup pribadi, dalam keluarga, dalam bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, apapun yang saudara lakukan, sampai Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Amin. Shalom.